Sempat ditunda selama sepekan, sidang pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan kembali digelar esok hari. Agenda sidang besok adalah pemeriksaan saksi dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang pada 22 November mendatang. Ya, sidang Ferdi Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat maupun obstruction of justice ditunda selama sepekan karena alasan evaluasi pengamanan sidang, melihat situasi dan kondisi. Namun, mungkinkah jeda sepekan ini menjadi ruang untuk pihak-pihak tertentu menyusun strategi persidangan berikutnya? Tim Liputan, Jakarta. Pemirsa, hampir sepekan Kejaksaan Agung menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Kejagung, penundaan ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan sidang Sambo CS ini mulai dari teknik persidangan, teknis pengamanan hingga teknik publikasi selama sidang. Lantas tentunya apa dampak dari penundaan ini terhadap jalannya sidang Sambo CS ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi. Sudah ada Bang Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Joshua. Terima kasih Bang Kamarudin telah bergabung bersama kami. Baik. Dan juga hadir bersama kami juga ada Pak Halius Hussein, Ketua Komjak 2011-2015. Terima kasih telah bergabung kembali Pak Halius. Dan melalui sambungan telekonferensi telah bergabung bersama kami ada Bang Rory Sagala, kuasa hukum Eliezer. Bang Rory, terima kasih. Ya, selamat sore Mbak Eliza. Dan saya sudah melihat di sini juga telah bergabung ada Kang Asep Iwan Iriawan, Hakim Agung 1987 dan 2000. Terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami. Ya, selamat siang, selamat sore Pak Halius, selamat sore Pak Kamarudin, selamat sore Mas Rory. Oke, nah ini saya karena bukan udah Hakim melihat Agung. Kang Asep di sini. Kang Asep, terkait dengan evaluasi sidang Sambo CS ini, kata evaluasi itu sebenarnya ada tidak dalam persidangan, Kang Asep? Ya, yang pertama saya pikir nggak ada dalam acara evaluasi itu udah ada. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan evaluasi ya salah. Ya sekarang tuh acaranya di persidangan bagaimana hakim menilai dakwaan jaksa. Ya itu aja jadi menilai alat-alat bukti di persidangan. Jadi kalau ada evaluasi itu tidak ada dikenal dalam sidang. Ya sekali lagi. Jadi sekali lagi apa yang dalam fakta-fakta persidangan ini akan dinilai oleh hakim kelak menjadi vonis. Jadi kalau ada orang mengatakan evaluasi nggak tahu pasal berapa yang ada. Gitu. Artinya penundaan sidang dengan alasan evaluasi ini tidak tepat? Ya bukan tidak tepat, emang tidak ada. Udah jujur aja memang karena ada KTT 20, tinggal terus terang apa susahnya sih biar TV memuat ada KTT 20, sidang diundur. Nah, sidang diundur kan tidak boleh dari 2 minggu, maksimal seminggu. Baca aja surat edaran Mahkamah Agung maupun Dirjen maksimal itu seminggu, ini kan 2 minggu. Yang mengundurkan sidang itu kan harusnya majelis hakim, bukan diumumkan oleh pihak lain gitu kan. Jadi persidangan itu diundur di ruang persidangan entah oleh ketua majelisnya, kalau ketua majelis berhalangan oleh anggotanya. Kalau diumumkan dari pihak luar tanpa ada penetapan yang ngarang namanya. Oke, karena kita lihat bahwa sidang kalau tadi saya sempat mengutip bahwa Anda katakan bahwa sidang Ferdi Sambo CS ini sudah masuk ke ranah persidangan sehingga mestinya sudah menjadi kewenangan majelis hakim. Yang harusnya mengumumkan adalah hakim, bukan melalui konferensi pers atau di luar sidang. Seperti itu berarti ya Kang Asep? Ya iya, tanya aja Pak Halius, tanya Pak Kamarudin, tanya Pak Rory yang suka sidang. Mana ada sidang diumumkan ya di luar ruang persidangan. Kalau hakimnya datang ke ruang sidang ya umumkan di ruang sidang. Kecuali kalau tiga-tiganya ada kepentingan, misalkan rapat kerja atau kunjungan ke luar negeri nggak bisa hadir ya bisa dengan penetapan. Tapi kalau diumumkan konversi pers itu nggak ada dalam kamusnya. Oke, Bang Kamarudin, tanggapan Anda? Baik, jadi dalam menegakkan hukum itu, hukum material, ada hukum formal. Jadi hukum formal atau hukum acara itu menjadi pedoman. Di dalam hukum acara yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak dikenal evaluasi. Yang lazim adalah apabila majelis hakim berhalangan hadir karena sakit atau karena sesuatu hal, barulah ada penundaan, namanya sidang penundaan gitu ya. Atau selama 3 tahun itu yang lazim karena biasanya ada penularan COVID di pengadilan. Anda ini tidak lazim? Tidak lazim, tetapi bisa dipahami. Saya bisa pahami pertama karena ada KTT G20.
khawatir kalau pendamping-pendamping presiden negara-negara beradab itu datang ke Penjagar Selatan meninjau persidangan, maka dia akan tertawa melihat hakim, di mana hakim membiarkan saksi-saksi berbohong dan dinikmati. Itu kan jadi bahan tertawaan di Eropa dan di Amerika, di negara-negara beradab. Yang kedua, khawatir mereka kalah pamor. Di negara-negara beradab aja itu para pembantu atau asisten rumah tangga itu tidak pergi ke night club, tetapi pembantu daripada Irjen Pol di Indonesia atau pembantu daripada Kadif Propam tiap malam ke night club dan kehiburan malam kan gitu. Ini kan terlalu modern di Indonesia, jadi khawatir kalah pamor kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ada dugaan persekongkolan antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Karena mereka dari awal menggiring dugaan terjadinya pelecehan seksual dan atau pemerkosaan sama pengancaman pembunuhan sesuai laporan di Polres Jakarta Selatan. Ada 2 laporan, tanggal 8 dan tanggal 9, tetapi sudah sedemikian capeknya Febri Diansah, Arman Hanis dan dulu Patra Mjen mengatakan terjadi pelecehan seksual karena dia alumni Essex University, tetapi sampai selesai pemeriksaan saksi-saksi dari Saguling tak bunyi itu oleh saksi, tidak ada yang melihat terjadi pelecehan seksual dan tidak pula ditanyakan oleh baik Perdi Sambo maupun oleh Putri Chandrawati kepada para saksi, sehingga ini dianggap bisa sangat memberatkan Perdi Sambo maupun Putri Chandrawati karena tidak ada pelecehan seksual itu. Maka perlu evaluasi hoax apa lagi yang akan mau ditimbulkan pada persidangan berikutnya. Karena menurut Anda penundaan ini dilakukan untuk mengubah mengubah strategi dari artinya pihak tertentu, mengganti hoax yang lebih kira-kira lebih mengena, karena hoax pelecehan seksual dan hoax pemerkosaan dan hoax percobaan pembunuhan kan sudah gugur karena ternyata setelah diukur alat kelamin daripada Joshua tidak sampai 20 meter, yaitu dari pos Satpam tidak bisa masuk sampai ke dalam ruangan karena Putri kan di dalam ruangan itu jaraknya 20 meter saya ukur kurang lebih kan gitu. Jadi tidak mungkin dari tempat pos itu bisa sampai ke ruangan kan begitu, di mana Putri tidur kan begitu. Nah, oleh karena itu harus diciptakan hoax baru. Artinya hoax ini jangan sembarang hoax, artinya harus bisa menyerang daripada atau memprofiling orang baru, kira-kira begitu. Mungkin itu evaluasinya, mungkin ya gitu. Kalau dari Anda Pak Halius? Saya kira memang judulnya salah ini. Tidak pernah ada penundaan sidang itu dengan judul evaluasi. Ya. Dan tetapi jaksa juga serba susah. Kalau dia meminta kepada majelis penundaan, dia mesti menyampaikan apa alasannya dia menunda sidang itu. Nah, ini alasan evaluasi ini menjadi masalah besar, menjadi pembicaraan umum. Evaluasi apa? Ya, kemudian orang bertanya seberapa urgensinya sebenarnya penundaan ini. Karena evaluasi jaksa itu dilakukan setiap selesai persidangan. Betul. Setiap selesai persidangan harus ada evaluasi. Tidak pernah ada evaluasi berikutnya 1 minggu dikumpul-kumpul, tidak pernah ada. Karena itu akan ada terus laporan kepada pimpinan bagaimana persidangan kemarin. Pada persidangan berikutnya apalagi yang akan dilakukan oleh jaksa dalam persidangan itu. Kemudian di samping itu saya menarik di sini adalah saya melihat ya masalah pencabulan segala macam ini kan alibi dari Sambo untuk dia mungkin dengan tujuan meringankan hukuman. Kalau dia mau menghapus hukum, tidak akan mungkin. Karena jelas dari perjalanan persidangan jelas bagaimana perencanaan dilakukan, bagaimana pembunuhan itu dilakukan, bagaimana rekayasa pertama dilakukan terhadap rekonstruksi. Itu sudah menunjukkan bahwa itu ada perencanaan. Tapi Pak Halius, Anda juga melihat kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Bang Kamarudin dengan tadi adanya kemungkinan perubahan skenario dengan adanya penundaan ini bisa saja terjadi menurut Anda? Saya kira bisa saja, tetapi perubahan skenario apa? Karena jaksa tidak bisa berdiri sendiri dalam persidangan. Ada pengacara, ada hakim. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah hakim sampai hari ini membiarkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para saksi. Seharusnya kebohongan ini sudah diimbuh dengan penetapan tersangka. Kenapa saya menyampaikan hari ini? Bila mana kebohongan para saksi ini tidak diimbuhkan dengan penetapan dia sebagai tersangka, ini akan berakibat kepada putusan seperti kebohongan itu benar gitu. Sebuah kebohongan
padanannya adalah mereka jadi tersangka. Oke, ini kita ada. Coba Kang Asep, tunggu. Ada sendiri melihatnya seperti apa? Hakim sampai saat ini membiarkan kebohongan para saksi. Anda melihat seperti itukah apa yang memang dilakukan oleh hakim saat ini? Ya jelas 174 itu mengatakan ayat 1 ayat 2. Jadi kalau sudah diingatkan oleh ketua majelis ya oleh hakim, maka hakim memberikan penetapan dan memerintahkan kepada jaksa buat surat dakwaan 174, ancamannya 242. Kalau itu merugikan terdakwa ancamannya bisa 9 tahun ya. Nah, ayat 1 itu 7 tahun. Jadi kalau ini apalagi kan hakimnya lebih dari selusin kali mengatakan bohong, tidak masuk akal. Ya ngapain hakimnya emosi? Kalau saya udah bikin penetapan, tanya Pak Halius, kalau kita sidang dulu ya Pak Halius, udah bikin penetapan, jaksa bikin berita acara bukan jadi tersangka, jadi terdakwa. Karena itu kesaksian palsu itu langsung di persidangan. Dasarnya adalah penetapan hakim, perintahkan jaksa membuat berita acara, ya langsung digunakan 242. Itu sudah biasa kami lakukan dengan Pak Halius ya. Ya kalau sekarang misalkan hakimnya cuma ngancam lagi ya ngapain? Nah kalau berani nanti coba ketika memeriksa PS dan PC ya, nah, jadi harus keras gitu mengingatkan, tapi langsung jangan bikin ancaman berapa kali, bukan mengatakan kebohongan tidak masuk akal ya ngapain gitu. Hukumnya ada, ruangnya ada 174, acaranya materialnya 242, selesai kok. Artinya tadi karena melihat tadi keraguan antara hakim yang seperti itu dan juga tadi adanya kekhawatiran dengan penundaan 1 minggu ini akan mengubah skenario lama, ini berarti menjadi ya kekhawatiran yang masuk akal sebenarnya, Kang Asep, menurut Anda? Ya, kalau saya lihat fakta persidangan aja kan saksi-saksinya kan dari kelompok 12 jelas gampang ada kehilangan nyawa ya, nah, perampasan nyawa jelas satu. Kedua, nah fakta-fakta yang mendukung itu dari kelompoknya ART, kelompoknya ajudan, kan ada ajudan ART yang jelas Susi sama Kodir dari ajudan itu kan jelas bohong berkali-kali. Kalau ajudan ya sekarang sebagian udah mulai siratul mustaqim, misalkan Romer gitu kan, kita berharap salah satu terdakwa RR ya. Kalau kliennya Mas Lori Sagala jelas si Eliezer sejak awal orang mendapatkan JC jelas dia membuka aib ini semua. Kejadian bukan tembak-menembak, tapi dia menembak atas perintah jabatan FS. Nah itu tinggal dibuka aja. Tinggal di situ kok bagaimana yang 5 ini ditukar posisi sebagai terdakwa sebagai saksi. Kalau yang lain kan hanya faktor pendukung. Apalagi kalau diangkat ya yang bukan di luar dakwaan. Dasarnya sidang ini kan dakwaan. Dakwaannya kan pembunuhan. Kalau nggak 340, 338 atau menghalangi atau merusak barang bukti atau undang-undang ITE. Ngapain juga bahas yang lain gitu. Oke. Nah saya ke Bang Rory dulu. Bang Rory, Anda sendiri melihat ini dengan adanya jeda ini membuat ada sedikit nafas dulu kah buat Eliezer, atau Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan adanya penundaan persidangan ini? Atau mungkin tim dari Anda juga akan menyusun strategi baru mungkin? Ya, terima kasih Mbak Eliza. Jadi pada prinsipnya kami tim penasihat hukum Richard Eliezer tidak terlalu mempermasalahkan ya soal penundaan ini. Ya kita manfaatkan saja 1 minggu ini untuk lebih mendalami berkas perkaranya. Kemudian apakah kami ada strategi baru? Dari awal strategi kami hanya mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya, itu saja. Jadi kita tidak ada strategi untuk yang di luar itu. Jadi apa yang klien kami ketahui itu akan disampaikan seterang-terangnya nanti di persidangan. Karena itu komitmen dari klien kami. Seperti itu Mbak Eliza. Oke, jeda dengan 1 minggu ini, apa yang Anda khawatirkan, Bang Rory? Karena kami kan tidak terlalu mempermasalahkan ya soal seminggu ini ya. Jadi kami rasa tidak terlalu mengganggu persiapan kami, strategi kami juga tetap sama, kemudian pembelaan kami pun tetap sama dengan ditundanya seminggu ini. Dari sisi Eliezer seperti itu ya? Tidak ada. Oke, baik. Saya mungkin balik lagi ke Bang Kamarudin. Ini kalau kita lihat tadi Anda katakan mungkin ada sebuah strategi baru, mungkin ada jurus baru yang keluar besok akan seperti apa. Tapi dari keluarga Joshua sendiri terkait dengan penundaan ini memang Anda melihatnya catatannya di mana mungkin? Anda bilang di awal ini tidak lazim. Nah, ini di mana mungkin? Jadi kita harus belajar dari sejarah. Perdi Sambo ini adalah orang yang berjasa bagi kejaksaan, khususnya Jaksa Agung, di mana Perdi Sambo ini dulu berhasil mengkriminalisasi tukang-tukang sebagai penyebab kebakaran Jaksa Agung, yang dalam tanda petik kita tahu siapa pelakunya kan begitu.
Nah, tetapi mengapa menjadi para orang tua tukang-tukang yang orang-orang dalam tanda petik orang susah itu harus dikriminalisasi? Nah, biar bagaimanapun ada namanya balas budi. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika saya mengungkap perkara ini, saya kan seperti berjalan sendiri. Polri atau penyidik Polri juga tidak serius. Bahkan bukti dan barang bukti pun selalu ditolak. Bahkan saya kasih tahu rahasianya, ini perkara besar. Tetapi kami 12 orang, saya bersama saksi-saksi yang saya ajukan, cuma sekali di BAI. Dilakukan penyelidikan melalui BAI. BAI dalam satu malam dirubah jadi BAP Pro Justisia. Hanya itu aja. Hanya sekali diminta keterangan. Lalu perkara sebesar ini tidak pernah ada penajaman. Tidak ada pengumpulan barang bukti. Di mana sepatunya, di mana sendalnya, di mana yang lainnya, handphonenya, ATM-nya, ada perpindahan uang tanggal 11 Juli ke rekening tersangka atau terdakwa tidak diusut dan seterusnya. Ini ada apa? Dan kita harus tahu bahwa penyidik Polri dengan jaksa penuntut umum itu adalah ibarat uang, itu adalah dua mata sisi gitu loh, dua sisi gitu loh. Ya. Atau setali tiga uang. Jadi ada apa ini? Kenapa jaksa terus membiarkan narasi seksual atau pelecehan seksual terus dikembangkan mulai dari Duren 3 sampai ke Magelang, walaupun tak ada fakta hukumnya? Ada apa? Harusnya kan jaksa langsung keberatan. Yang paling menarik, keberatan itu cuma sekali. Ketika jaksa membacakan surat dakwaan, maka terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan. Setelah itu ditanggapi oleh jaksa, setelah itu putusan selah atau putusan antara. Ini dalam pemeriksaan saksi-saksi dan bukti, tiba-tiba ada keberatan kedua. Terdakwa dan atau penasihat hukumnya keberatan, dibacakan pula oleh hakimnya. Oke. Untuk memprofiling daripada almarhum. Untuk apa almarhum diprofiling? Gak ada gunanya. Yang perlu diprofiling itu adalah Ferdy Sambo sama Putri Chandrawati. Kali-kali masa lalunya suram supaya dimaafkan, untuk mengurangi, kan begitu. Oke, Tapi ini yang diprofiling, yang dijelek-jelekkan adalah almarhum, sedangkan menghina atau memfitnah almarhum itu ada pasalnya 321. Oke. Itu kriminal, kan gitu loh. Baik. Tapi majelis hakim dan jaksa membiarkan terjadi kriminalisasi di dalam ruang persidangan. Ini kan tidak lazim. Nah, benarkah demikian terjadi kriminalisasi? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Berita 1 Sore.